Ya pemirsa, mari kita simak bersama informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang telah kami pilihkan untuk Anda. Yang pertama adalah Bea Cukai Jakarta segel toko perhiasan mewah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co. di Jakarta pada hari Rabu 11 Februari 2026 atau hari ini. Penyegelan dilakukan karena toko perhiasan tersebut diduga terindikasi adanya pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor yang dijual di gerai mereka. Menurut Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristianto di butik Tiffany & Co. Plaza Senayan, pihaknya melakukan operasi terkait barang-barang high value goods atau barang bernilai tinggi yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor barang. Penindakan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk melakukan penggalian potensi penerimaan negara di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan baik di bidang kepabeanan maupun cukai. Siswo juga menjelaskan penindakan yang dilakukan saat ini masih bersifat administratif. Pihaknya tengah mengumpulkan serta mencocokkan data barang-barang yang berada di store atau outlet dengan dokumen impor yang sebelumnya telah dilaporkan saat barang tersebut masuk ke Indonesia. Selain butik Tiffany & Co. di Plaza Senayan, penindakan juga dilakukan di 2 gerai lainnya yakni di Plaza Indonesia dan Pacific Place. Bea dan Cukai menegaskan tidak menutup kemungkinan penindakan serupa akan dilakukan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta. Dan informasi terpopuler yang kedua, ini adalah Pasar Tanah Abang bangkit dari kubur. Ya, sepekan menjelang Ramadan 2026, aktivitas belanja di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kembali menggeliat. Kawasan pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara ini dipadati oleh pembeli yang berburu busana muslim yang tengah viral dan menjadi primadona, serta mendongkrak penjualan pedagang. Berdasarkan pantauan pada hari Kamis 12 Februari 2026, aktivitas belanja mulai meningkat sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Memasuki siang hari, suasana pasar terlihat semakin ramai dengan lalu lalang pembeli yang memenuhi area pertokoan. Keramaian terpantau di sejumlah titik, terutama di depan pusat grosir Metro Tanah Abang atau serta di Blok A dan Blok B. Kawasan penjualan pakaian muslim menjadi salah satu lokasi yang paling banyak diserbu pengunjung. Toko-toko yang menjual aneka busana muslim seperti gamis, baju koko, mukena, hingga perlengkapan ibadah lainnya dipadati oleh pembeli yang mulai mempersiapkan kebutuhan menyambut bulan suci. Salah satu produk yang tengah menjadi tren adalah gamis yang dikenal dengan sebutan gamis bini orang. Model busana muslim wanita ini viral karena desainnya yang dinilai lebih kekinian dan juga mengikuti tren fashion. Para pedagang mengaku mengalami peningkatan penjualan sejak model gamis tersebut populer di media sosial. Penjualan gamis model ini meningkat signifikan hingga ratusan potong per harinya. Sejumlah pedagang juga mengaku terjadi kenaikan penjualan sekitar 10% dibandingkan hari biasa. Diperkirakan jumlah pembeli akan terus meningkat seiring semakin dekatnya bulan Ramadan. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang ketiga, pemirsa yang datang dari Amerika Serikat. Diam-diam Amerika Serikat tebar rudal dan jet tempur di Arab. Amerika Serikat meningkatkan kesiapan militernya di Timur Tengah saat memanasnya ketegangan dengan Iran. Sistem pertahanan udara Patriot kini ditempatkan pada peluncur bergerak di Pangkalan Udara Al Udeid, Qatar. Peningkatan postur militer Amerika Serikat di Timur Tengah terungkap dari analis citra satelit terbaru yang membandingkan kondisi Januari dan juga awal Februari. Dalam citra tersebut, sejumlah sistem pertahanan udara Patriot terlihat dipasang pada truk taktis mobilitas berat M983 atau HEMT. Penggunaan peluncur bergerak ini memungkinkan rudal dipindahkan dan dikerahkan lebih cepat dibandingkan sistem peluncur semi-statis. Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar sendiri merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di kawasan Timur Tengah. Analis citra forensik dari Constate Ground, William Goodhint, menilai langkah ini memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar bagi sistem pertahanan tersebut. Dengan mobilitas tinggi, rudal Patriot dapat dipindahkan ke lokasi alternatif atau diposisikan ulang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan operasional.
Citra satelit awal Februari juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pesawat dan peralatan militer Amerika Serikat di sejumlah pangkalan di kawasan. Peningkatan kesiapan militer ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman terhadap Iran terkait program nuklir dan pengembangan rudal balistik serta dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok sekutu di Timur Tengah. Di sisi lain, upaya diplomatik untuk mencegah konflik terbuka dilaporkan masih berlangsung. Dan informasi terpopuler yang terakhir, ini adalah isu yang masih hangat dalam beberapa pekan terakhir, yakni dua saham didepak dari indeks MSCI. Lembaga Indeks Global Morgan Stanley Capital International atau MSCI telah mengumumkan hasil tinjauan berkala saat pembekuan penyesuaian indeksnya atas seluruh saham Indonesia. Tercatat MSCI mengumumkan evaluasi indeks saham Indonesia untuk periode Februari 2026 yang mencakup indeks Global Standard, Small Cap, dan juga Micro Cap dengan tanggal efektif 28 Februari 2026. Evaluasi ini dilakukan setelah MSCI sebelumnya menetapkan perlakuan sementara bagi pasar Indonesia pada akhir Januari 2026, termasuk pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes. Sejalan dengan kebijakan tersebut, evaluasi kali ini hanya mencakup penghapusan saham dari indeks serta perpindahan turun antar segmen ukuran. MSCI tidak melakukan penambahan saham baru maupun migrasi naik antar indeks ukuran dalam peninjauan ini. Dalam MSCI Indonesia Global Standard, MSCI mencatat tidak ada saham yang masuk pada evaluasi Februari 2026. Sementara itu, saham INDF dikeluarkan dari indeks tersebut. Pada MSCI Indonesia Small Cap, MSCI memasukkan saham INDF sebagai konstituen baru. Di sisi lain, saham ACES dan Cleo dikeluarkan dari indeks Small Cap. Adapun untuk MSCI Indonesia Micro Cap, MSCI tidak mencatat adanya perubahan konstituen. Tidak terdapat saham yang masuk maupun keluar dari indeks Micro Cap pada evaluasi kali ini.